Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua yang dikasihi Tuhan. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang sudah memberikan kita kesempatan untuk beribadah secara online pada hari ini. Semua ini karena kasih dan anugerah-Nya. Mari kita menenangkan diri sejenak dengan bersaat teduh di hadapan-Nya. Saya mengundang jemaat sekalian untuk mengambil sikap berdiri. Pertolongan kita datangnya dari Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai ibadah kita pada hari ini. Amin. Kita patut bersyukur dipilih oleh Allah menjadi umat pilihan-Nya dan boleh menyembah Allah yang hidup, Allah Tritunggal. Mari kita agungkan cinta Allah, kita bersyukur atas pengorbanan Yesus, dan marilah kita terima segala anugerah dari Roh Kudus. Kita buka suara memuji Tuhan, pujilah Allah dari PPR nomor 4. Firman Tuhan dari Mazmur nomor 57 ayat 10 dan 11 berbunyi demikian. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu terkasih, sebagai manusia yang lemah, seringkali kita jatuh ke dalam berbagai macam dosa yang tentunya mendukakan hati Tuhan. Puji Tuhan, melalui karya penebusan Kristus di atas kayu salib, kita boleh disucikan. Mari kita bawa seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Mohon Tuhan menyucikan dan menguduskan kita agar layak di hadapan-Nya. Kita pujikan Hatiku Giranglah dari PPR nomor 39. Sambil mempersiapkan diri kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Dengar suara Tuhan, oleh darahku yang tumpah, jiwa
jiwaku. Ku datang Tuhan, padamu sujud. Sucikanlah hatiku di dalam darah-Mu. Sidang jemaat terkasih, mari tundukkan kepala dan menyatukan hati kita dalam doa. Allah Bapa yang mengasihi kami, saat ini di hadapan hadirat-Mu yang kudus, kami membuka kehidupan kami yang seringkali diwarnai dengan hal-hal yang mendukakan hati-Mu, karena dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, baik di dalam hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kami menyakiti hati sesama kami, berbuat tidak adil, curang, dan banyak hal lain yang melukai orang-orang di sekitar kami. Seringkali kami tidak jujur di hadapan-Mu, mengingkari janji kami kepadamu, dan hidup menurut keinginan kami sendiri, dan tidak menjalankan firman Tuhan dengan benar dalam kehidupan kami. Saat ini, kami mohon belas kasihan dari-Mu. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami ini. Jadikanlah kami tahir dan layak di hadapan-Mu ya Tuhan, yang Maha Kasih dan Maha Rahim. Perbaharuilah hidup kami ya Tuhan, semakin serupa dengan Yesus, Gembala kami yang agung. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, penebus kami yang hidup, kami alaskan doa ini. Amin. Jemaat terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan karena firman Tuhan yang boleh menjadi berita anugerah hari ini dari Yesaya pasal 1 ayat 18 berbunyi demikian. Marilah, baiklah kita berperkara, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Berbahagialah kita yang sudah diampuni segala dosa dan kesalahan kita. Marilah kita berkomitmen untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan dan tetap tenang dekat Allah. Jemaat terkasih, sudah beberapa bulan penduduk dunia termasuk kita hidup dalam keprihatinan dan kecemasan karena pandemi COVID-19 yang sampai saat ini melanda dan kita tidak tahu kapan akan berakhir. Pandemi ini tiba-tiba mengubah hidup kita secara drastis. Kita tidak diperbolehkan melakukan hal-hal yang dahulunya bisa kita lakukan secara bebas. Sukacita dan damai sejahtera seakan hilang dari hidup kita. Marilah kita sebagai orang percaya tetap mengandalkan dan berserah kepada Tuhan. Kita naikkan pujian Tuhan Pemimpinku dari PPR nomor 111. Yang kiranya boleh menjadi pujian yang menguatkan kita semua. Tuhanlah yang memimpinku, tenang giranglah hatiku. Siang malam
Saat ini saya mengajak jemaat sekalian untuk mengambil sikap berdiri. Kita nyatakan iman kita di hadapan Tuhan dalam pengakuan iman rasuli. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa dan di segala penjuru dunia, kita nyatakan iman percaya kita seturut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat terkasih, kita mengucap syukur juga saat ini ada satu kesempatan bagi kita untuk mengucapkan doa-doa syafaat kita. Doa syafaat kali ini akan dipimpin oleh perwakilan dari Majelis GKT Kanaan. Kami persilakan Ibu Homejian untuk memimpinnya. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga mulia, kami bersyukur dan berterima kasih untuk pimpinan, berkat, dan penyertaan Tuhan yang sudah kami rasakan. Terima kasih untuk semangat dan kesehatan yang tetap Kau berikan kepada kami, jemaat-Mu, sehingga kami tetap dapat beribadah kepadamu meskipun secara online. Tuhan, berkatilah hamba Tuhan dan tim yang sudah mempersiapkan acara ibadah online ini. Tuhan, tolonglah kehidupan jemaat gereja-Mu Kediri, Pos PI Pare, juga Pos Gura, selalu dalam tuntunan dan pertolongan Tuhan. Jemaat dapat terus merenungkan firman Tuhan dan bersaat teduh setiap hari. Tuhan, cukupilah kebutuhan keluarga kami masing-masing. Tuhan, kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan beri hikmat dan kebijaksanaan pada pemerintahan untuk dapat mengatasi perekonomian dan pandemi COVID-19 ini secara bersamaan. Tuhan, tolong berilah kekuatan dan keselamatan bagi para medis semuanya, supaya tidak ada lagi yang tertular COVID-19 ini, yang saat ini dalam perawatan. Tuhan, tolong sembuhkanlah. Tuhan, kami juga bersyukur untuk vaksin yang sudah diuji coba fase ketiga. Tolonglah Tuhan supaya benar-benar tahun depan vaksin ini sudah dapat diedarkan ke masyarakat. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa dan permohonan kami ini yang kami panjatkan hanya demi nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu terkasih, di saat dunia di sekeliling kita dipenuhi kegelapan, di saat kita merasa bimbang dan terhilang, biarlah firman Tuhan boleh menjadi pelita dan terang yang menerangi jalan hidup kita. Pujian firman-Mu pelita bagi kakiku, biarlah boleh menyiapkan kita memasuki firman Tuhan dengan tema tenang dekat Allah yang disampaikan oleh Pendeta Irene Yesika. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini masih bisa mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman Tuhan dapat bekerja sesuai kehendak Tuhan, apapun yang akan disampaikan hamba-Mu, sehingga dapat menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pada hari ini firman Tuhan bertema tenang dekat Allah. Kita akan melihat dari Mazmur 62 ayat yang kedua. Firman Tuhan berbunyi, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Saudaraku yang terkasih, masalah yang terberat dalam hidup manusia modern saat ini adalah sulitnya manusia mendapatkan ketenangan. Itulah sebabnya hari-hari ini dunia sedang berusaha back to nature, kembali ke alam. Saat ini kita bisa melihat banyak orang sedang membangun rumah, membangun gedung-gedung bertingkat, selalu dilengkapi dengan membuat taman. Ada air mancurnya, ada kolam ikannya. Supaya apa? Supaya dapat seperti tenan berada di alam. Ada bunyi-bunyi air yang mengalir. Terus kita bisa melihat bagaimana lukisan-lukisan dibuat di dalam rumah mereka. Ada lukisan yang berupa pegunungan, ada lukisan yang berupa hutan, sehingga benar-benar didesain yang bernuansa alami, sehingga ketika kita masuk dan berada dalam rumah merasakan kesegaran yang nyata. Kenapa? Sekali lagi, yang dicari oleh banyak orang hari-hari ini adalah ketenangan. Apalagi saudara dalam situasi pandemi COVID, yaitu khususnya di Kediri. Kediri semula zona kuning, harusnya berubah mau balik ke hijau, tapi tiba-tiba mendadak menjadi zona merah. Kembali kenyamanan kota Kediri bergejolak, dan kita pun akhirnya berteriak, di mana? Di mana ketenangan? Saudaraku yang terkasih, saya mau katakan, semua orang di bawah kolong langit ini menginginkan satu hidup, yaitu dalam ketenangan. Itu sebabnya kita melihat laki-laki entah perempuan, entah tua muda, besar kecil sekalipun, semua punya keinginan, yaitu untuk tenang dalam hidupnya. Tapi faktanya hidup tenang itu, wow, seakan-akan sangat-sangat jauh. Saudara, bukankah hari-hari ini kita mengalami apa yang dialami oleh Raja Daud, yaitu ketenangan. Semua ingin tenang. Kita melihat Daud dalam perjalanannya, Daud sebagai gembala domba hingga menjadi raja atas Israel, selalu diwarnai dengan hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang mengerikan, sehingga saya sendiri ketika membacanya merasakan, wow, pasti Daud merasa tidak tenang. Saat Daud menggembalakan kawanan domba ayahnya, dia juga harus berhadapan, yaitu dengan binatang buas yang berusaha untuk menghabisi ternaknya. Saudara bisa tenang? Pasti tidak. Karena Daud harus selalu waspada, harus selalu berjaga-jaga dengan tongkatnya, selalu was-was. Dia pasti tidak tenang. Apalagi dia juga harus berhadapan dengan Goliat. Kalau kita cuma ngomong Goliat, rasanya biasa. Saudara, Goliat siapa? Goliat itu tidak ada orang yang besarnya seperti Goliat. Kenapa saya katakan tidak ada orang yang besarnya seperti Goliat? Ketika saya buka-buka kamus, gak taunya saudara, bayangkan tingginya Goliat, dikatakan kurang lebih 3,2 meter bisa saya bayangkan. Kalau kita berenang di kolam yang 3 meter, rasanya wow, sudah sangat
dalam sekali. Nah, ini tingginya Goliat 3,2 meter. Bisa bayangkan gedenya? Bukan cuma gedenya, tetapi tenaga Goliat seperti raksasa. Senjatanya juga besar. Lalu Goliat ini sombongnya amit-amit. Ia suka mengejek, ia suka menghina lawan-lawannya. Ayo, siapa yang gak takut? Saya berani bayangkan ngeliat tok, maka kebanyakan orang sudah podo keder. Nah, itu juga dialami oleh orang-orang pada zaman itu. Itu sebabnya muncul Daud, si imut yang kecil, bahkan dengan membawa ketepelnya yang kecil, dia berani menghadapi Goliat. Daud juga pernah, saudara, dikejar-kejar, yaitu oleh Saul yang hendak membunuhnya. Padahal, saudara, kalau kita mendapatkan ancaman, jujur, saya sendiri sudah tidak merasa tenang. Tapi yang luar biasa Daud itu sudah dikejar-kejar mau dibunuh. Tetapi luar biasa, Daud bisa tetap tenang. Daud kok bisa tetap tenang? Bahkan kalau kita baca di dalam firman Tuhan, malah dia bisa tidur dengan nyaman. Mengapa? Sebab Daud mengimani bahwa ketenangan rupanya tidak bersumber dari apa yang di luar diri manusia. Seperti entah itu kekuatan, seperti entah itu kekayaan. Ada orang ngomong, wow, aku bisa tenang kalau sugih kaya. Enggak, seperti orang tua, ada orang tua dan lain-lain. Ketenangan sejati hanya dihasilkan yaitu dari satu hati yang mempercayai Allah sebagai sumber keselamatan. Tuhanlah tempat perlindungan kita. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, apakah saudara-saudara saat ini juga sedang tidak tenang? Masalah menghantui, wow, terasa saudara mengalami kekhawatiran. Ingat bahwa Tuhan itu merupakan sumber penghiburan. Dia sumber keselamatan. Dia adalah sumber perlindungan yang dapat memberikan ketenangan sejati. Karena itu hanya datang dan berseru kepada Dia, maka kita mengalami ketenangan. Nah, mengapa dikatakan hanya dekat Allah saja kita tenang? Nah, sebelum saya jawab, mari kita nyanyikan satu lagu terlebih dahulu. Silakan jemaat Tuhan ikut bersama-sama menyanyikan Hanya Dekat Allah Saja Aku Tenang. Teksnya bisa dilihat dari Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Kita nyanyikan bersama. Resapi ayat firman Tuhan ini. Kita nyanyikan Hanya Dekat Allah Saja. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya keselamatan. Oh, hanya Dia gunung batu. Hanya Dia gunung batuku. Hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Saudara, mengapa dekat Allah saja kita tenang? Sedikitnya ada dua. Yaitu yang pertama, karena kita memiliki jaminan kepastian. Adanya jaminan kepastian itulah yang membuat kita tenang. Saudara, masalah hidup ini bisa berubah, betul? Hari ini kita bisa punya masalah, tapi besok masalah bisa berlalu. Bukan cuma masalah yang berubah, kebahagiaan juga bisa berubah. Hari ini kita bisa bahagia, hati kita berbunga-bunga seperti kita berjalan di taman bunga. Hati kita bisa mengalami kesegaran yang luar biasa seperti kita bermain di bawah air terjun, mengalami kesegaran, kesejukan secara batin. Tapi besok bisa berubah
menjadi tangisan. Nah, semua itu bisa terjadi kenapa? Karena hidup ini penuh dengan perubahan. Karena itulah satu-satunya yang tidak pernah berubah di dalam hidup ini adalah perubahan itu sendiri. Nah, bukankah di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 dikatakan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit. Bagaimana? Dikatakan jelas oleh firman Tuhan, ada waktunya. Itulah sebabnya saya mengiyakan ketika ada seorang bercanda demikian. Waktu kita masih kecil, ya, waktu kita masih kecil, kita pasti pakai minyak telon. Saya pikir benar juga, ya. Saya ngelihat banyak anak kecil kalau habis mandi, baunya wangi, lalu saya bau, bener baunya minyak telon gitu ya. Lalu ketika kita beranjak dewasa, kita juga pakai minyak. Minyak apa? Bukan minyak jelantah ya, tapi minyak wangi. Setelah tua, kita juga memakai minyak, yaitu minyak angin lah, minyak kayu putih lah, dan macam-macam. Nah, saudara, saya rasa gurauan ini bukan sekedar gurauan belaka, namun juga mengandung arti bahwa hidup ini memiliki tahap-tahap perubahan. Namun juga mengandung arti bahwa kita harus menyadari bahwa setelah semuanya berlalu, ketika tubuh kita sudah mulai kehilangan kekuatan, kita menyesalinya. Kita seringkali berkata demikian, aduh, mengapa sih kok terjadi perubahan di dalam diriku? Kok gak seperti dulu lagi? Sering orang selalu menoleh ke belakang. Dulu ya, kalau saya tuh sering kali kumpul dengan jemaat, selalu mereka ngomong, dulu kak, aku ini kurus loh kak. Dulu loh kak, aku ini cantik. Berarti sekarang gak cantik ya. Dulu loh kak, aku ini sehat. Bahkan Pak Daniel sendiri pernah berkata, dulu aku kalau naik puncak Gunung Bromo, wow, sehari 1-2 kali berani saya jalani. Dulu tapi saudara. Itulah sebabnya saudara dikatakan jangan menoleh ke belakang. Segala sesuatunya ada masanya. Itulah nasihat pengkhotbah. Itulah sebabnya dikatakan tidak ada kok gunanya menyesali perubahan. Tetapi sikapilah setiap perubahan dengan hati yang lapang. Kenapa? Karena setiap tahap kehidupan yang kita lewati, saya berani pastikan memiliki anugerah dan perjuangan masing-masing. Karena itu pusatkanlah hati dan pikiran kita itu pada hal-hal yang baik dan positif. Itu lebih berarti daripada kita memikirkan yang buruk-buruk dan yang negatif. Saudara, kita tetap akan bisa tenang dalam semua perubahan yang terjadi. Kenapa? Karena kita memiliki satu kepastian di dalam Tuhan Allah kita. Ada seorang maharaja, ya. Maharaja ini mau berkeliling untuk melihat bagaimana keadaan rakyatnya. Itu sebabnya dia memutuskan, aku akan berjalan kaki untuk melihat kondisi keadaan rakyatku. Nah saudara, baru dia keluar dari istananya, baru berjalan beberapa meter ya, gak taunya makluk, kakinya terluka karena terantuk batu. Lalu ketika dia lihat, waduh, kakinya berdarah dan perih. Lalu dia mengatakan, ternyata jalan-jalan di negeriku ini welek ya, cuelek banget. Aku sebagai raja harus memperbaikinya. Itu sebabnya dia nggak jadi melanjutkan perjalanannya, tapi dia balik pulang ke istananya. Lalu dia memanggil seluruh menteri istana. Ia memerintahkan untuk melapisi seluruh jalan-jalan di negerinya dengan kulit sapi yang terbaik. Wah,
saudara? Segera saja para menteri istana melakukan persiapan. Mereka mengumpulkan sapi-sapi di seluruh negeri. Bisa bayangkan? Sapi-sapi ini dikumpulkan mau disembelih karena apa? Karena kulitnya mau dipakai untuk menutupi lubang-lubang jalan yang ada. Gara-gara apa? Gara-gara kaki sang raja terluka karena terantuk batu. Nah saudara, di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa itu, di tengah-tengah orang lagi mengumpulkan sapi-sapi yang ada, maka datanglah seorang pertapa. Dia menghadap Maharaja. Lalu dia berkata kepada Maharaja, "Wahai Paduka, keliru. Mengapa Paduka kok hendak membuat sekian banyak kulit sapi untuk melapisi jalan-jalan di negeri ini? Padahal sesungguhnya yang Paduka perlukan hanyalah 2 potong kulit sapi untuk melapisi kaki Paduka saja." Nah saudara, konon sejak itulah dunia menemukan kulit pelapis telapak kaki yang kita sebut saat ini dengan namanya sandal atau sepatu. Saudara, memang jalan kehidupan yang kita tempuh bisa jadi masih panjang, bisa jadi terjal, penuh dengan bebatuan. Mana yang kita pilih? Melapisi setiap jalan itu dengan kulit sapi agar kita tidak pernah merasakan sakit, atau melapisi hati kita dengan kulit pelapis agar apa? Agar kita dapat bertahan. Sekali lagi, bertahan melalui jalan-jalan itu. Saudaraku yang terkasih, kecenderungan ketika kita mengalami masalah itu apa? Kecenderungan kita ketika menghadapi masalah itu cepat panik. Nah ini yang dikatakan keliru. Cepat panik. Kalau sudah panik, dijamin segalanya jadi ruwet. Masalah yang sebetulnya cuma sepele, yang tidak terlalu rumit, jadinya terlihat gede, bahkan ruwet. Kenapa? Karena kita panik. Bukankah Tuhan selalu berkata bahwa kita harus tenang? Supaya apa? Supaya kita bisa melihat masalah dengan jelas dan memutuskan hal yang terbaik. Ingat, ketika perahu murid-murid digoncang angin badai, pada waktu itu Tuhan tidur. Dan yang terjadi, murid-murid wah panik semuanya. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan juga berkata, diam dan tenanglah. Saudara harus tenang di dalam menghadapi apapun. Karena itu mari belajar. Belajar dari kehidupan Musa. Ketika Musa diperintahkan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Wow! Itu membuat Musa dikatakan pusingnya 13 keliling. Bukan 7 keliling, 13 keliling. Musa pada waktu itu takut, galau, cemas jadi satu. Dengan kebingungan Musa berkata, kok aku ini loh gak bisa apa-apa. Mana mampu, siapa aku? Aku ini cuma seorang gembala. Aduh, pokoknya jangan aku. Apalagi ketika Tuhan berkata hadap kepada raja. Disuruh menghadap Raja Firaun untuk apa? Minta izin. Supaya mengizinkan bangsa Israel pergi meninggalkan tanah Mesir. Itu sebabnya kemudian Musa berkata, piye toh Tuhan? Apakah orang-orang Israel mau? Kalau gak mau nurut piye? Sudahlah Tuhan, aku gak wani. Gak bisa Tuhan. Bukankah kita pun sering seperti ini? Saudara, ternyata Tuhan tahu betul isi hati dan perasaan Musa. Karena itulah Tuhan memberikan jaminan. Jaminan yaitu dirinya sendiri dengan berkata dengan tegas, akulah
Tuhan. Wah, saudara, ini sebuah jaminan yang luar biasa. Tidak ada satupun yang dapat memberikan jaminan yang begitu pasti di dunia ini selain Tuhan Yesus. Kepastian itu telah dibuktikannya, yaitu dengan mengorbankan dirinya untuk berani naik ke atas kayu salib. Demi apa? Demi menyelamatkan kita semua. Lalu bangkit pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Seperti apa? Seperti apa yang telah dinubuatkan. Dan saat ini dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga, menjadi pembela bagi kita. Karena itu saudara, jangan ragu ketika Tuhan berani berkata, akulah Tuhan. Itu jaminannya. Karena itu mau tenang, jangan jauh dari Tuhan. Lihat Musa, lihat Daud. Akhirnya yang terjadi, mereka berkata, aku loh cuma seorang gembala, cuma 2 tongkat. Akhirnya tongkat gembalanya lah yang menjadi lambang dan kunci kuat kuasa Allah. Hebat bukan? Yang kedua, mengapa dekat Allah saja kita tenang? Mengapa? Karena kita dibela oleh Allah dari segala persoalan yang sukar. Saudara, kalau setiap kita dibela, saya berani katakan, wow, hati kita pasti nyes, enak banget. Jadi Tuhan Yesus bukan saja mengasihi kita, tetapi dia juga menjadi pembela buat kita. Nah, jika kita dibela olehnya, maka tidak ada, saudara, satu musuh pun yang mampu melawan kita, betul? Kalau yang membela kita lemah, sementara musuh kita kuat, maka saya katakan ini yang amsyong daulo. Kita ada dalam bahaya. Akan tetapi Alkitab menjelaskan bahwa yang membela kita adalah Tuhan. Dan kalau Allah ada di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Kita tenang. Kenapa? Karena yang menyertai kita lebih besar daripada yang melawan kita. Lihat Daud. Daud itu tidak takut bahaya dan musuh. Itu bukan berarti Daud seorang yang hebat dan kuat. Enggak loh. Kalau kita baca firman Tuhan, Daud itu loh imut banget secara fisik. Tetapi yang luar biasa, Daud menjadi berani dan tenang menghadapi apapun. Kenapa? Karena ia tahu ada Tuhan yang ajaib bersamanya. Secara manusia Daud benar tentu mengalami ketakutan menghadapi musuh. Tetapi bersama Tuhan dikatakan ia tidak takut. Daud tenang karena Tuhan pasti membelanya. Saudara, kalau ngomong Tuhan pasti membelanya, sama seperti anak kecil ya. Saya suka sekali mengamati anak kecil. Anak kecil, kalau anak itu dekat dengan orang tuanya, maka dia akan berani, dia akan merasa tenang, dia akan merasa aman. Kenapa? Karena dia tahu ada orang tuanya yang bersedia menolong dan membelanya. Nah, saudara-saudaraku, selama kita hidup, kita itu akan terus berhadapan dengan yang namanya masalah. Karena itu sehebat selihai apapun kita itu loh tidak bisa menghindar dari datangnya masalah. Namun bagi orang percaya, masalah bukanlah sesuatu yang harus ditakutkan, melainkan sesuatu yang harus dikalahkan, dihadapi. Kenapa? Karena Tuhan mengundang kita untuk datang kepadanya. Lalu luar biasa loh, dikatakan serahkan seluruh beban dan permasalahanmu ke dalam tanganku. Luar biasa bukan? Saudara, setiap orang tentunya ingin hidup tenang. Apa sih artinya kita kalau memiliki segala sesuatu tapi hidup kita tidak tenang? Apa artinya kita memiliki segala sesuatu kalau kita selalu gelisah, galau, dan selalu dikejar ketakutan? Ketenangan sejati
Di mana saudara? Firman Tuhan hari ini jelas katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Sebab Tuhan adalah pemilik sesungguhnya dari kehidupan ini. Tuhan sumber pengharapan dan perlindungan kita. Nah saudara-saudara, saudara mendambakan ketenangan, kuncinya adalah jangan jauh-jauh dari Tuhan. Kalau saya katakan jangan jauh-jauh dari Tuhan, itu tidak berarti hidup kita jadinya lurus dan mulus, enggak. Masalah dan rintangan bisa tetap ada. Tetapi seberapapun besarnya masalah yang mendera kita dan rintangan yang menghadang kita, itu tidak akan merenggut ketenangan kita. Jadi kesimpulannya, hanya dekat Allah saja aku tenang. Itulah kunci ketenangan hidup. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini sebagai pengingat kuat bagi kita. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Kita nyanyikan bersama-sama. Semua jemaat bisa menyanyikan dan sekalian menghafal akan ayat ini, menjadi kekuatan bagi kita. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Katakan hanya Dia gunung batu, katakan hanya Dia kota benteng, dan aku tidak akan goyah. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhanku Yesus Kristus, aku bersyukur untuk anugerah terbesar yang kuterima di dalam hidupku. Kalau Engkau rela mati untuk menyelamatkan hidupku, oh Tuhan, aku percaya Engkau pasti telah menjamin semuanya. Tuhan, hidupku adalah milik-Mu. Ajar aku menyadari tahap-tahap dalam kehidupan kami dan menerimanya dengan lapang dada. Ya Roh Kudus, pimpinlah pikiran dan hati kami, agar kami tidak menjadi lemah dan putus asa dalam menjalani kehidupan ini. Aku mau selalu dekat dan dekat Allah, sehingga memperoleh ketenangan hidup. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman pada minggu ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pada kesempatan ini kami terus menghimbau agar jemaat tetap setia mematuhi protokol COVID-19 di era kenormalan yang baru yang diwajibkan oleh pemerintah dan pihak kesehatan terkait, yaitu tetap di rumah, kalau tidak penting jangan keluar rumah, kalaupun harus keluar harus menjaga jarak, memakai masker, dan sering mencuci tangan. Karena menurut CNN Indonesia, pandemi ini akan masih meningkat di bulan Agustus dan September. Selanjutnya, bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan, dapat disampaikan via transfer ke rekening BCA atas nama Robi Mulyadi Gunawan di nomor 03308034336. Dan bagi Bapak Ibu yang berjemaat di Gereja Pospare dapat menyampaikan persembahan via transfer ke rekening BCA atas nama Kusumawati Purnomo atau Lili Galitia di nomor 14006428881. Dan bagi Bapak Ibu yang berjemaat di Pos Gurah dapat memberikan persembahannya melalui Bapak Lukas dengan terlebih dahulu menghubungi nomor HP
08123 586 0886. Selain daripada itu, bagi jemaat yang rindu untuk mempersembahkan persembahan dengan segera ke gereja, dapat datang pada hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Persembahan dapat dimasukkan ke kotak kaca yang telah disediakan di belakang gereja. Sekian pengumuman untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup ibadah hari ini dengan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra dan puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tenangkan dirimu dalam segala situasi, karena ketenangan adalah kekuatanmu. Kiranya hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa, memberkati kamu semua. Amin. Amin. Ibadah selesai, silakan mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan menguatkan.